Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, para alim ulama, cerdik pandai dan pemuka masyarakat yang berhadir yang kita hormati. Kita menghaturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberinya umur panjang, badan sehat, dan ada pula kesempatan serta ada pula kemauan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini untuk menunaikan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam yang kita ucapkan semoga disampaikan Allah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang kita hormati, semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini tausiah Ramadan kita diamanahkan oleh panitia untuk kita kaji dan kita sampaikan kepada kita semuanya dengan judul Tauhid melahirkan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Nah, ibu bapak hadirin yang berbahagia, tentu suatu hal yang perlu pertama kita pahami ialah sebelum lebih jauh kita menjelaskan tentang bahwa tauhid itu melahirkan akhlak yang mulia, tentu terlebih dahulu kita pahami bahwa tauhid ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, dan ada pula yang disebut dengan tauhid asmaul was sifat. Nah, itu ya. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid asmaul was sifat. Apa itu tauhid uluhiyah? Ialah kita meyakini dengan sungguh-sungguh, mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita, bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah. Tidak ada lagi sembahan-sembahan kepada yang lain. Memang itulah dalam keyakinan dan keimanan kita, yang patut dan yang berhak disembah itu hanya Allah saja. Nah, itu namanya tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu ialah meyakini dan mengimani bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan, mengatur,
memelihara alam semesta ini. Coba kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Sederhana saja contohnya. Ada siang, ada malam, ada planet-planet, ada bintang-bintang, dan semacamnya. Semua itu dengan teratur. Siapa yang menciptakan adanya siang dan malam? Siapa yang mengatur ada pergantian siang dan malam? Siapa yang mengatur beredarnya planet-planet? Nah, itu kita yakini dan kita imani. Yang mengurus semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sederhananya yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Bapak Ibu berbahagia, selain itu ada namanya tauhid asmaul wasifat. Tauhid yang berkaitan dengan nama-nama, sifat-sifat. Hanya Allah saja yang mampu memiliki nama-nama yang baik-baik itu, sifat-sifat yang baik itu hanya milik Allah saja. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu bicara sekelumit tentang tauhid. Nah, lalu kemudian meyakini bahwa Allah memiliki, Allah mempunyai banyak sifat, banyak nama. Dan itu semua nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita yakini dan kita imani. Sejauh mana keyakinan kita meyakini tentang sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu akan berpengaruh, akan mempengaruhi. Apa yang dipengaruhinya? Yang dipengaruhinya ialah perilaku kita, yang disebut dengan akhlak, kepribadian kita. Nah, orang akan berperilaku, akan berakhlak, itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mantap, kokoh keimanan, ketauhidan yang dimilikinya. Nah, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, kalau bolehlah kita sebut tauhid itu atau akidah itu adalah merupakan sebuah landasan. Lalu aplikasinya ialah dalam bentuk perilaku, dalam bentuk kebiasaan harian-harian. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bersikap. Nah, itu adalah merupakan hasil aplikasi pelaksanaan dari nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Nah, kalau begitu dapat kita ukur sejauh mana ya mantapnya akidah kita, mantapnya ketauhidan kita tentang segala sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nampak dalam perilaku kita. Nah, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, kita bacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang perilaku. Dan itu tentu ada kaitannya dengan tauhid yang kita miliki. Nah, contoh Bapak Ibu hadirin berbahagia, dalam ayat yang tadi kita bacakan surah Al-Furqan contohnya ya, surah Al-Furqan surah yang ke-25 di ayat 63, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah, nah contoh ya, allazina yamshuna alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama.
hamba-hamba Allah itu, yang hamba Allah itu ialah di antaranya orang-orang yang mereka kalau dia berjalan di bumi Allah ini bukan hanya sekedar berjalan dalam pengertian melangkah, tapi berjalan dalam pengertian menjalani kehidupan di bumi Allah ini. Nah, bagaimana dia menjalani kehidupan dalam berinteraksi dengan sesamanya, berkomunikasi dengan tetangganya, berkomunikasi dengan bawahannya, berkomunikasi dengan atasannya, dan sebagainya. Dengan orang yang lebih besar, yang lebih berumur, dengan orang yang sebaya dengan dia, dengan orang yang lebih kecil daripadanya. Bagaimana dia menjalani kehidupan itu adalah merupakan akhlak dalam kehidupannya, yang merupakan hasil dari nilai-nilai tauhid yang tadi dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka itu yamshuna alal ardi hauna. Mereka menjalani kehidupan itu dengan sikap rendah hati. Tidak sombong, tidak ada kesombongan. Dan itu akan terlihat kesombongan itu umpama dari segi cara dia ngomong, cara dia bicara, meninggi cara bicaranya umpamanya. Nah, itu tidak pas, ya. Dari segi dia berbusana, berpakaian, berpenampilan. Nah, semua itu Bapak Ibu berbahagia adalah gambaran-gambaran dari nilai-nilai keimanan yang dia miliki, yang membuat bagaimana bentuk perilaku dalam kehidupannya. Nah, insya Allah kita yang mantap imannya, yang mantap tauhidnya, meyakini Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, maka dia tampil dalam kehidupan ini dengan sikap rendah hati. Nah, banyak hal yang tentunya memungkinkan orang untuk tidak bersikap rendah hati, tapi malahan sebaliknya daripada itu. Apa contoh yang mungkin membawa orang untuk sombong? Misalnya, kalau dilihatnya di tempat kehidupannya, di lingkungannya, rasanya secara ekonomi tidak ada yang mengatasinya. Contoh begitu ya. Nah, lalu status ekonomi yang kita miliki itu besar potensi, besar peluang untuk hilang sikap rendah hati, sombong jadinya. Ana membuatnya sombong dek karena merasa lebih dari segi ekonomi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya itu. Yang kedua, bisa saja yang membuat kita menjadi sombong itu oleh karena status sosial. Misalnya dari segi jabatan, misalnya seperti itu. Waduh, di Sikoko awak dan belang tinggi pangke awak mah. Contoh ya. Di Sikoko awak dan belang tinggi pangke awak mah, jabatan awak. Nah, posisi jabatan yang memang kita yang memiliki yang paling tinggi itu ada peluang, ada potensi untuk membuat kita merasa lebih sombong. Tapi orang yang mantap imannya, yang mantap tauhidnya, tidak akan menjadi sombong dia oleh karena status sosial jabatannya tadi. Nah, sejauh manalah jabatan ini kita bawa, berapa lamalah kondisi ini ada pada diri kita, sehingga orang tidak akan sombong dengan jabatannya itu kalau akidahnya, kalau tauhidnya hebat. Dan insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, kita yakin kita semua adalah orang-orang yang mantap imannya, mantap tauhidnya, dan sehingga akhlaknya menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, itu contoh pertama. Contoh keduanya, akhlak mulia yang ditampilkan oleh karena nilai tauhid yang mantap dalam kehidupannya ialah wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Apabila dia memberikan nafkah, apabila dia berbelanja,
Ya, apabila dia berbelanja, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak pula dia kikir. Wa kana baina zalika qawama, tapi kalau dia berbelanja, dia menafkahi sesuatu, maka dia berbelanja itu dengan sikap sederhana, tidak terlalu berlebihan, israf namanya, dan tidak pula kikir. Nah, umpama Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah ada, masih bagus, masih layak, terus menghadapi lebaran ini balijo cek lain daknya, pada di kulun tak pakai, nampak baru sekali pakai baju rut, anda harus di bali cek lain. Itu namanya israf, berlebihan. Nanti ujung-ujungnya tabzir, mubazir, tidak terpakai lagi. Dan itu merupakan bahagia dari gambaran akhlak. Dan itu bentuk perilaku. Nah, orang yang mantap keimanannya, mantap tauhidnya, dia berbelanja itu memang diukurnya keperluannya sejauh mana, kepentingannya sejauh mana. Nah, ibu bapak hadirin berbahagia, luar biasa ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, yang kalau kita mau memahaminya sungguh-sungguh, benar-benar mengatur kehidupan kita sehingga hidup itu betul-betul stabil dia. Kalau tidak stabil, kalau susah. Itu nama gue awak acok jatuh. Nah, itu bentuk akhlak yang kedua, yang merupakan gambaran dari perilaku tadi, gambaran dari nilai-nilai akidah tadi. Terus Bapak Ibu yang berbahagia, kita baca ayat yang ketiga yang menunjuk tentang perilaku, tentu merupakan hasil dari nilai tauhid. Masih dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, wallazina la yashhaduna zuro, wallazina la yashhaduna zuro, orang-orang yang mereka tidak mau menjadi saksi palsu. Tuh, kalau mantap imannya seseorang itu, kalau mantap akidahnya, dia meyakini bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan. Dia meyakini bahwa Allah mendengar apa yang dia ucapkan dan apa yang tidak dia ucapkan. Baru kata-kata hati baru. Nah, diyakini, diimani bahwa Allah mendengar itu. Meyakini bahwa Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan. Nah, lalu kalau mantaplah hal yang seperti itu dalam keyakinan, dalam tauhid kita, kemanapun kita mau bersembunyi, apapun alasan-alasan yang mau kita kemukakan, sebagai orang yang bertauhid mantap, dia akan berakhlak dalam persaksian hidupnya, memberikan persaksian la yashhaduna zura, tidak mau dia memberikan persaksian palsu. Jika nama orang mengakui yo pada itu palsu, indah sebenarnya, tapi yo ngaku jo yo baru gitu, kok umpamanya adalah ya dalam hal-hal tertentu, tidak betul itu, benar-benar tidak betul itu, dan hatinya tahu kalau itu tidak betul, tapi dia berani mengatakan itu betul. Maka keberaniannya mengatakan itu betul, itu merupakan gambaran akhlak dalam kehidupannya. Itulah akhlak dalam kehidupannya, dan itu merupakan gambaran dari nilai-nilai tauhid yang dia miliki, dan itu gambaran dari nilai-nilai iman yang dia miliki. Berarti sebenarnya lamah bana iman itu, lamah bana nilai tauhidnya tuh. Masa ada urusan iko kon namu awak baku ampe duto gitu kan, baku ampe duto
itu tandanya apa? Tauhidnya masih perlu pembinaan. Tauhidnya masih dangkal sekali. Terus Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir kita beri contoh dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang akhlak seseorang, yang merupakan gambaran dari nilai tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 73, wallazina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Nah, itu ya. Kita kan tidak selalu benar. Ada saja kemungkinan kita salah. Besar peluang kita salah dalam kehidupan ini. Terkadang salah berkata, salah berucap, terkadang salah dalam bertingkah, terkadang salah dalam memberi, terkadang salah dalam mengambil. Nah, sebagai orang yang bertauhid yang benar, berakidah yang benar, kalau ada dia salah lalu diingatkan orang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, iza zukkiru bi ayati rabbihim, apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu orang yang mantap tauhidnya tadi, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan, dia tidak berpura-pura peka dan tidak berpura-pura bisu. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, saya dingian, pura-pura tidak tenaga, saya dingian, padahal dingian gua. Lah dikecian dah kek telingo itu. Lah macam-macam cara wak main giannya. Hanya pura-pura tidak tahu satunya. Masih banyak sesuna. Tidak mau tahu dia. Nah, yang seperti itu lah jaleh salah lalu dingian dak pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar. Nah, berarti itulah baru nilai tauhidnya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang mantap tauhidnya, mereka peka dengan apa yang diingatkan, cepat dia berubah kembali kepada yang benar. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak berbahagia, beberapa contoh yang kita kemukakan tentang bentuk akhlak-akhlak mulia dalam kehidupan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan yang kita bacakan ini semuanya merupakan gambaran dari tauhidnya. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak dari hari ke hari nilai tauhid kita semakin mantap, sehingga akhlak kita semakin mulia, ibadah kita semakin kokoh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.